Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang data tunggal. Pada tayangan sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu data. Data adalah kumpulan dari beberapa angka. Kalau tunggal itu satu. Data tunggal berarti ada macam-macam data, ada banyak angka, tapi angkanya munculnya satu-satu, tidak dikelompokkan. Pada data tunggal yang akan kita pelajari kali ini yaitu mengukur pemusatan data dan menentukan ukuran penyebaran data. Untuk ukuran pemusatan data, ini ada 3 yang akan kita cari, yaitu mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang sering muncul. Untuk ukuran penyebaran data, ini ada kuartil, desil, presentil, range atau jangkauan, hamparan atau jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Namun pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas hanya ukuran pemusatan data. Untuk lebih lanjut, silakan perhatikan contoh berikut ini. Nilai ulangan harian matematika kelas 12 RPL 4 adalah 60, 30, 30, 50, dan seterusnya sampai yang terakhir ada angka 50. Pertanyaannya, tentukan mean, median, dan modus dari data tersebut. Oke, kita bahas untuk mean atau rata-rata terlebih dahulu. Untuk memudahkan, kita buat tabel terlebih dahulu. Untuk mean, kolom yang kita butuhkan itu ada nilai. Nilai disimbolkan dengan X1. Kemudian dicari frekuensinya atau F. Frekuensi ini banyaknya data. Kemudian kita juga butuh F kali X1. Frekuensi dikalikan dengan nilainya. Kita urutkan dari angka atau nilai yang paling kecil terlebih dahulu. Di situ ada angka 30. Coba dilihat di data yang saya lingkari dengan warna merah. Kita hitung 30-nya ada sejumlah 1, 2, 3, dan 4. Nah, 4 ini kita masukkan frekuensi. Kalau sudah kita kalikan 30 dikali 4 hasilnya 120. Setelah 30 kita cari angka yang lain lagi. Di situ muncul angka 40. Nah, perhatikan yang saya lingkari dengan warna merah, warna hijau. Kita hitung 40-nya, data 40 ini ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata yang mendapatkan nilai 40 ada 8 siswa. Kalau sudah 40 kalikan dengan 8, hasilnya 320. Kita cari lagi nilai yang 50. Perhatikan yang berwarna biru. 50-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Letakkan di kolom frekuensi. Kemudian kalikan 50 kali 15. Hasilnya 750. Kemudian ada nilai 60. Dengan cara yang sama kita hitung yang berwarna ungu. 60-nya ada sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 siswa. Letakkan di frekuensi. Dengan cara yang sama, kalikan 60 dengan 17. Hasilnya 1020. Kemudian ada angka 70, nilai 70. Perhatikan yang berwarna kuning, 70-nya ada sejumlah 5, maka diletakkan di kolom frekuensi. Dikalikan 5 dengan 70, hasilnya 350, dan yang terakhir adalah 80. 80 hanya ada satu yang warna biru muda. Kemudian kalikan 80 kali 1, hasilnya adalah 80. Sigma F. Sigma itu artinya jumlah frekuensi. Jadi kita jumlahkan frekuensinya.
4 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 17 ditambah 5 kemudian ditambah 1 hasilnya adalah 50. Kemudian kita jumlah juga F kali X1-nya. 120 ditambah 320, kemudian ditambah lagi 750, ditambah lagi 1020, ditambah lagi 350 dan ditambahkan lagi dengan 80. Maka hasilnya ketemu 2640. Kalau sudah, maka kita masukkan ke dalam rumusnya. Min disimbolkan dengan X bar. X ada garis atasnya ini bacanya X bar sama dengan sigma F kali X1 dibagi dengan sigma F. Sigma F kali X1 kita bisa melihat yang ada di tabel. Di situ terlihat jumlahnya 2640. Kita masukkan sama dengan 2640 dibagi sigma F-nya 50 di kolom frekuensi. Nah, kalau sudah kita tinggal membagi saja 2640 dibagi dengan 50, maka hasilnya ketemu 52,8. Jadi hasil akhirnya min atau X bar-nya adalah 52,8. Kemudian kita cari lagi pertanyaan yang kedua, yaitu median atau nilai tengah. Baik min ataupun median kita juga butuh tabel. Tapi sebelumnya, untuk median, khusus median, ini ada dua rumus. Jika jumlah F-nya ganjil, jumlah frekuensinya ganjil, maka rumus yang digunakan adalah X setengah dalam kurung N plus 1. Namun jika datanya genap, jumlahnya genap, maka yang digunakan yaitu X sigma F bagi 2 ditambah X sigma F per 2 plus 1 dibagi 2. Nah, untuk yang ganjil ini, N-nya ini sebenarnya sigma F, sama dengan sigma F. Untuk lebih jelasnya, kita kerjakan soal yang tadi. Kita tetap membutuhkan tabel, hanya saja untuk nilai tengah atau median, kita tidak perlu F kali X1, akan tetapi kita butuh FK kurang dari sama dengan. Apa itu FK kurang dari sama dengan? FK kurang dari sama dengan adalah urutan. Datanya tetap sama, 30, nilainya ada 4. Nilai 40, jumlahnya ada 8. Masih tetap sama dengan yang min atau rata-rata tadi. Nah, untuk FK-nya ini dimulai dari frekuensi yang pertama. Frekuensi pertama yaitu angka 4, maka 4 ditulis terlebih dahulu. 4 yang ada di FK ditambahkan dengan 8. 4 tambah 8 hasilnya 12. Nah, 12 ini ditambahkan lagi dengan yang di bawahnya 8, yaitu 12 tambah 5 hasilnya 27. 27 ditambahkan lagi dengan 17 hasilnya 44. 44 ditambah dengan 5, 49. 49 ditambah 1 hasilnya 50. Jadi antara sigma F dengan FK yang terakhir sendiri ini harus sama. Jika tidak sama, maka perhitungannya ada yang salah. Coba dilihat sigma F-nya. Hasilnya 50. 50 ini merupakan bilangan genap. Karena genap kita menggunakan rumus yang sebelah kanan, yaitu median atau ME simbolnya sama dengan sigma XF per 2 ditambah X sigma F per 2 plus 2 dibagi 2. Kita tinggal masukkan sigma F-nya tadi di kolom itu sejumlah 50. Kita masukkan X 50 bagi 2 ditambah X 50 bagi 2 plus 1 bagi 2. Nah, ini kita hitung dulu 50 bagi 2 hasilnya 25, X-nya tetap. X 25 ditambah 25 plus 1 sama dengan X 25 plus X 26. Maksudnya X 25 plus X 26 ini
kita cari di FK kurang dari sama dengan, kita cari urutan yang ke-25 dan 26. Urutan 25 dan 26 bisa dilihat di FK kurang dari sama dengan. Di kolomnya 4, 12, 27, 44, 49, 50. Nah, di sini kan memang tidak muncul angka 25 dan 26. Maksud FK kurang dari sama dengan untuk yang 4, ini artinya urutan nomor 1 sampai nomor 4. Sedangkan urutan nomor 5 itu ada di kolom kedua. Di situ ada 12, artinya dia urutan 5 sampai 12. Kemudian di kolom ketiga ada 27, artinya dia urutannya mulai dari 13 sampai 27. Jadi dari sini kita bisa melihat urutan 25 dan urutan ke-26 itu ada di kolom ketiga. Nah, di sini. Kalau sudah, coba dilihat di kolom ketiga ini nilainya berapa? 50. Jadi urutan ke-25 dan urutan ke-26 nilainya yaitu 50, kita masukkan. 50 ditambah 50 dibagi 2. 50 tambah 50 hasilnya 100. Kemudian dibagi 2. 100 dibagi 2 hasilnya 50. Jadi hasil akhir atau median atau nilai tengahnya yaitu 50. Next. Oke, yang terakhir yaitu modus atau nilai yang sering muncul. Tetap yang kita butuhkan adalah tabel. Hanya saja pada modus, tabel yang kita butuhkan khusus nilai dan frekuensi. Untuk modus ini langsung bisa kita cari tanpa menggunakan banyak rumus. Cukup dilihat F terbanyak, deretan F terbanyak, deretan frekuensi terbanyak. Coba dilihat di situ ada angka 4, 8, 15, 17, 5, dan 1. Dari keenam angka tersebut, angka yang paling besar yaitu angka 17. Pada barisan angka 17 itu kita geser ke kiri, dilihat nilainya yang muncul adalah nilai 60, maka modusnya 60. Jadi hasil terakhir modus atau nilai yang sering muncul yaitu 60. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kalian semua paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.